Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zeta Dipta Fajri. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengenalan Blender. Mungkin sebelumnya ada teman-teman yang udah pernah nyobain Blender atau lebih paham Blender, bisa ingetin saya, koreksi saya jika saya salah gitu. Karena juga kita sama-sama belajar tentang Blender. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengenalan Blender. Blender pertama kali disusun pada bulan Desember 1993 dan lahir sebagai produk yang dapat digunakan pada bulan Agustus 1994 sebagai aplikasi yang terintegrasi yang memungkinkan penciptaan berbagai konten 2D dan 3D. Jadi Blender ini bisa ngebuat konten 2D, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, Blender memberikan spektrum yang luas pemodelan, tekstur, pencahayaan, animasi, dan fungsi pos pengolahan video dalam satu paket. Jadi, di Blender ini kita bisa memberikan spektrum yang luas, kayak kita bisa pemodelan, kita bisa texturing, kayak misalnya ada tekstur-tekstur gitu, ada pencahayaan, kita bisa lightning, kita ubah cahayanya gimana, animasi. Jadi kayak bisa bergerak karakternya sama fungsi pos pengolahan video. Jadi kita juga bisa CG lah bahasanya, CGI. Nah, Blender menyediakan interoperabilitas cross platform, diperpanjang dan alur kerja yang terintegrasi. Nah, Blender juga salah satu aplikasi grafis 3D open source yang paling populer di dunia. Di sini ada fitur pada Blender ya. Jadi di sini ada image transparency, ada UI dan usability, ada dynamic topology sculpting, ada modifier, ada particle fluid dynamic, rigid body simulation. Nah, jadi ini sih apa gitu. Nah, ini tuh fitur-fitur yang ada di Blender. Nah, jadi kayak contohnya dynamic topology itu jadi kita bisa sebuah cara untuk mengukir gitu kan, mengukir baru yang membagi mesh sesuai kebutuhan. Ada UI dan usability. Jadi fungsinya itu bisa menampilkan retina yang didukung oleh MacBook. Jadi untuk MacBook yang misalnya punya retina display itu bisa. Sama image transparency, kalau itu adalah efek tembus pandang sehingga cahaya dapat tembus melalui objek-objek tersebut. Nah, terus ada modifier. Modifier itu adalah mengubah mesh menjadi catch sehingga dapat menerapkan animasi dari file gitu kan. Nah, untuk particle fluid dynamic itu adalah sebuah partikel baru pemecah cairan yang dirancang untuk hasil yang lebih akurat dan spesifik. Jadi kayak misalnya ada efek-efek air, nah itu partikel fluid dynamic itu yang bekerja. Sama rigid yang terakhir adalah rigid body simulation, yaitu simulasi diintegrasikan ke dalam sistem editor dan animasi yang membuat simulasi tubuh menjadi lebih rigid atau lebih kayak bisa gerak-gerak gitu. Oke, di sini ada kelebihan Blender yaitu salah satunya ada open source, ada multiplatform, ada free, jadi Blendernya gratis sama update. Kalau open source kita bisa memodifikasi kode-kodenya, source code-nya secara bebas, multiplatform bisa di Linux, Macintosh atau Windows. Sama free ya, free tadi gratis, sama update tuh jadi kita bisa ada update-nya secara gratis juga. Di sini ada penggunaan Blender. Nah, di sini tampilan utama dari Blender itu ada header. Jadi menu utamanya ada file, ada add, ada layout dan kawan-kawan. Di sini ada viewport 3D-nya, yaitu tampilan yang terdiri dari 3D objeknya. Nah, ini ada kubusnya ini secara kotak ini yang full. Yang paling gede ini adalah viewportnya. Nah, timeline ini kayak ada waktunya gitu ya, kayak ada playback timelinenya. Setelah itu ada toolbar. Nah, toolbar ya terdiri dari atas tool yang sifatnya dinamis, kayak ada macam-macam lah di sini ya. Ada buat ngeliat-ngeliat juga. Nah, di sini ada outliner. Nah, di sini ada struktur datanya. Nah, ada kamera, ada objek-objeknya lah, ada cube ini ada like-nya juga, ada pencahayaannya, dan di sini ada yang terakhir properties panel. Jadi kita mau ngubah-ngubah dari lokasinya, mau X-nya berapa, ukurannya berapa, rotasinya berapa, skalanya berapa, itu bisa di sini. Oke. Selanjutnya adalah metode instalasinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua ya. Di sini ada yang versi website sama versi Steam. Ini lumayan ngebantu, apalagi yang versi Steamnya ya. Ya mungkin yang teman-teman udah pernah, yang biasanya beli game atau pernah main, yang sering main game, pasti udah tau lah Steam itu apa. Oke. Nah jadi di sini untuk yang versi websitenya itu teman-teman bisa ke blender.org/download. Terus kita download yang versi terbarunya.
Nah, di sini tinggal download aja, di save karena saya sudah mendownload, jadi tinggal dibuka aja, di next, next aja, di next lagi, install. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu yang lama ya, tergantung kecepatan komputer teman-teman juga. Oke, karena sudah berhasil diinstal tadi, saya cut, jadi biasanya langsung ada di desktop. Ini namanya Blender 4.2, ini yang dari website. Sedangkan kalau yang dari Steam ini, kita buka Steamnya dulu. Nah, di sini udah ada ya. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa pergi ke store, terus kita search yang namanya Blender. Maaf. Oke, di sini ada ya free ya. Di sini free. Nah, teman-teman tinggal bisa klaim aja di sini. Nah, yang ngebedain apa tuh kalau misalnya versi Blender yang versi Steam sama versi yang dari website. Kalau versi Steam ini teman-teman bisa berubah-berubah. Jadi nggak usah perlu install copot, bisa ke klik kanan terus ke properties, bisa ke betas. Nah, di sini ada versi-versinya. Jadi karena Blender kan setiap update tuh ada perubahan bisa dari hotkey-nya atau dari uh, model-modelnya. Nah, di sini sesuai teman-teman yang nyamannya aja versi yang berapa gitu. Kalau saya pakai yang versi terbaru ya yang tadi. Nah, di situ aja bedanya. Nanti teman-teman tinggal di sini tinggal install aja. Karena saya sudah install jadi kita buka aja di sini. Oke. Di sini sudah terbuka. Ini adalah tampilan utamanya dari Blender. Sekarang teman-teman bisa model ya di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita baru masuk ke pemodelan. Oke, teman-teman. Sekian, terima kasih. Misalnya masih bingung atau masih ada yang kurang paham, bisa tanyakan aja pas lewat Jimit ya. Makasih ya teman-teman.